Allah sudah ridho, apapun itu akan dimudahkan Allah. Kalau Allah sudah ridho, jangankan yang diminta, tidak diminta pun akan Allah kasih kepada kita. Semoga sekali lagi Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, Allah panjangkan umur taatnya, Allah berkahkan rezeki melimpah, dan semoga dijadikan keluarga sakinah. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wassalamuhu, semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita yang hadir pada pagi hari ini adalah bagian umatnya Nabi yang istiqomah di dalam sunnah yang Nabi amanahkan kepada kita. Kemudian kita komitmen menjalankan risalah yang beliau ajarkan kepada kita. Pak, insya Allah tentunya harapan yang paling tinggi dalam hidup kita adalah mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Karena hanya itu satu-satunya harapan Bapak Ibu. Kalau kita melihat amaliyah kita, ini rasa-rasanya sulit kita untuk mendapatkan surga begitu. Coba saja kalau mau dihitung-hitung Pak, tolong dijawab jujur. Nabi Adam diusir dari surga, kenapa kesalahannya? Makan buah khuldi. Berapa kali kesalahannya? 1 kali. Diusir dari surga 1 kali. Kalau kita kesalahannya banyak, bagaimana mungkin kita mau ke surga gitu. Masya Allah. Tapi tidak demikian. Karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, insya Allah kita akan dimasukkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam ini. Kapasitas kami hanya membacakan, mohon diluruskan jika salah. Bisa jadi apa yang dimaksudkan oleh mu'alif kitab tidak sama dengan yang kami maksudkan. Sedang belajar membaca, mudah-mudahan ada setitik hikmah dan barokah serta manfaat. Mohon maaf kepada Bapak dan Ibu, beberapa kali pertemuan pada minggu ketiga kami tidak bisa hadir karena posisi sedang di Surabaya dan di Jakarta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amada bi asrihi wa a'adda bi barakatihi. Ma nafa'al qalba syai'un mitla uzlatin yadkhulu biha midanu fikratin. Yang artinya adalah tidak ada yang lebih manfaat bagi hati satu perkara semisal uzlah. Yadhulu biha, yang masuk atas uzlah ini biha terhadap hati, midanu fikrotin, maka teranglah pikiran kita, maka tenanglah hati kita. Au kama qala wallahu a'lam bimuradih. Bapak Ibu, ini satu metode dari ulama yang ditawarkan kepada kita, dan ini berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang bermanfaat bagi hati kita kecuali harus uzlah gitu. Sesekali kita dianjurkan untuk uzlah. Apa itu uzlah? Secara harfiah dan lugawi maknanya uzlah itu adalah mengasingkan diri. Namun demikian Bapak Ibu, kita lihat Rasulullah juga pernah khalwat dan uzlah itu di Gua Hira. Para ulama terdahulu juga sering uzlah, menyendiri gitu. Nah, untuk kita yang hidup di zaman kekinian, rasa-rasanya sulit kalau kita mau ke hutan, ke gunung gitu ya. Bagaimana dengan kegiatan-kegiatan dan kewajiban serta pekerjaan kita? Maka uzlah dibagi dua, kata Syekh Hayat As-Sindi. Yang pertama ada uzlah bidayah, yang kedua ada uzlah nihayah. Kalau uzlah bidayah, badan kita yang pindah, mengasingkan diri, menyepi. Kalau uzlah nihayah, badan tetap di tempat, tapi yang uzlah adalah kolbu dan hatinya. Dalam sarahnya
ulama menyebutkan la syai'an anfa'a lil qalbi min uzlatin ay khalwatin mashhubatin bitafakkurin. La khaira fi uzlatin aw fi khalwatin la tafakkaru fiha wa la nuhubin li tafakkurin la uzlata ma'ah. Au kama qala wallahu a'lam bimaradi. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati daripada selain adalah ujlah gitu. Dan khalwat. Jadi bukan hanya ujlah doang nih Bapak Ibu. Kalau ujlah doang pindah. Gitu kita pindah menyepi gitu dari pusat keramaian ke gunung, kemana gitu, ke laut gitu ya. Tapi disertai dengan khalwat namanya. Ya. Maka kemudian tidak akan bersih dan tidak akan ada kemajuan uzlah kita kalau tidak disertai dengan tafakur atau khalwat. Apa itu tafakur? Memikirkan tentang akhirat, mentafakuri diri kita, dari mana kita datang, untuk apa kita hidup, dan seterusnya. Maka benar kata waroda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sama'ina sana. Tafakur 1 jam, sesaat kita merenung gitu ya Bapak Ibu. Aduh, umur sudah sekian, kualitas ibadah bagaimana kepada Allah gitu. Ditafakuri gitu. Aduh ya Allah, untuk apa hidup di dunia ini? Apakah ibadah atau apa gitu? Untuk apa, dari mana rezeki yang kita makan dan kita gunakan hari ini? Terus ditafakuri untuk urusan akhirat. Aduh, usia sudah sekian tahun, sudahkah diperbaiki kualitas ibadah kita? Terus gitu ditafakkur seperti itu. Nah, tafakur yang model seperti itu lebih hebat daripada ibadah 70 tahun. Insya Allah. Bapak Ibu, kenapa kita perlu tafakur? Kita perlu supaya lebih manfaat ke hati. Karena dari komponen badan kita ini ada yang disebut dengan gudang jiwa. Ya. Kalau gudang jiwa kita tidak kita bersihkan dari sampah-sampah keburukan dan juga kejelekan serta sampah-sampah negatif dalam hidup kita, maka sulit hati ini akan tenang dan bahagia. Yang ada masalah saja terus gitu ya dalam hidup. Da ukuran ketenangan kebahagiaan mah Bapak Ibu bukan banyaknya harta, pangkat, jabatan, kedudukan. Ukuran bahagia mah huwallazi anjalas sakinah fi qulubil mu'minin. Ketika Allah memberikan sakinah ke dalam kalbu kita. Bagaimana supaya Allah memberikan sakinah? Bersihkan dulu, takholi dulu kalbu kita daripada sampah-sampah negatif dan sampah-sampah keburukan dalam hidup ini. Kemudian kemudian ilmu psikologi menyebutkan inilah yang disebut dengan metode katarsih. Apa Bapak Ibu? Katarsih, detox namanya. Dibersihkan dulu nih. Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu hidup selama bertahun-tahun di dunia ini tentu punya namanya yang disebut dengan masa lalu atau zaman madhi, di mana kita dulu pernah merasakan pengalaman-pengalaman pahit dalam hidup. Misalkan dalam berhidup rumah tangga Bapak Ibu pernah terjadi KDRT, dilukai, dianiaya, dihina, dibuli, dicaci, dimaki, dipitnah. Ini namanya disebut dengan masa-masa lalu yang tidak menyenangkan. Otomatis kalau tersimpan dalam memori gudang jiwa kita, ini yang disebut dengan sampah kejelekan. Sehingga ini berpengaruh Pak. Menurut ahli kedokteran dan ahli kesehatan, 80% kesehatan kita, penyakit yang ada pada dohiriyah kita diakibatkan oleh adanya penyakit batiniah kita. Makanya kalau mau kuat, mau sehat, mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau kita pikir-pikir, yang namanya virus ini termasuk corona juga sudah berpuluh-puluh tahun, beratus tahun juga sudah ada sebetulnya. Kayak flu burung dan lain sebagainya gitu. Hanya tahun-tahun akhir tahun ini, akhir zaman inilah yang terlalu dibesarkan seluruh dunia begitu. Kalau kitanya sehat, batiniah kitanya kuat, imunnya bagus, tidak depresi, tidak stres, insya Allah kuat badan kita Bapak Ibu. Diri kitanya aja
Coba bayangkan, nanti saya kasih contoh yang keseharian gitu ya. Benar nggak mempengaruhi dalam kehidupan bahwa sakitnya batiniah kita 80% mempengaruhi kesehatan jasmaniah kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Metodologi katarsih atau cara membersihkan gudang jiwa sampah di dalam diri kita bisa dengan 3 cara. 2 secara ilmiah, 1 secara syar'iyah. Boleh dicoba. Bapak Ibu punya kebencian, punya dendam, punya dengki, punya iri, buang Bapak Ibu itu semuanya dalam hati. Ini sampah Bapak Ibu. Gak efektif kita punya seperti itu. Bersihkan. Kita pernah ditipu, dikecewakan, atau kita pernah dihina, dicaci, dibully. Kita marah dengan tetangga, kita marah dengan suami, marah dengan istri, marah dengan mentua, marah dengan menantu, tidak suka dengan anak. Bersihkan itu semuanya daripada gudang jiwa kita. Kenapa? Ini yang akan mengotori diri kita sehingga sulit bahagia hati kita. Dendam-dendam masa lalu gitu, bersihkan. Buat apa itu sampah disimpan-simpan? Ya, katanya mau bahagia, katanya mau tenang hati ini. Kalau tidak dibersihkan, sulit kita akan bahagia Bapak Ibu. Bagaimana cara membersihkannya? Selain tadi ulama menyebutkan seimam Ibnu Athaillah bahwa khalwat, uzlah, renung sekali-kali, hening. Dalam hidup ini kita perlu hening Bapak Ibu. Tengah malam bangun tahajud, kita heningkan diri kita sejenak, istirahatkan daripada memikirkan urusan duniawiyah dulu. Hening sejenak. Ya Allah, umur sudah 50 tahun. Apakah ini banyak ibadah atau banyak maksiat ya Allah? Dipikirkan gitu. Akhirat terus gitu. Terus Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itu. 3 metodenya, 2 ilmiah, 1 syar'iyah. Bagaimana metode ilmiahnya? Bapak Ibu maaf ini ya. Bapak Ibu bisa pergi ke laut, Pak, Bu. Ke laut, nanti cari laut di mana anginnya itu angin yang berlawanan ke diri kita, yang menerpa kita. Terus Bapak berdiri pinggir pantai menghadap laut gitu ya. Keluarkan semua unek-unek keburukan sampah di dalam diri kita ini. Iri, dengki, marah, kecewa sama orang, keluarkan Bapak Ibu. Bayangkan wajah siapa yang kita marah. Bayangkan terus sambil marah, sambil teriak, sambil keluarkan. Kemudian setelah dikeluarkan, ya Allah, saya ingin setelah lepaskan sampah keburukan ini, ya Allah, tenangkan batin saya dengan ridho-Mu. Long aja gitu. Coba. Wah, nggak mungkin Ustaz, masa iya sih di pinggir laut teriak-teriak gitu ya. Iya sih Bapak Ibu harus lihat kiri kanan. Salah-salah nanti kita masuk polsek Bapak Ibu sekalian ya. Maaf ya. Maksudnya cari yang sepi dulu gitu. Aduh Ustaz, sekarang kan banyak di pantai itu banyak orang dan lain sebagainya. Gunakan metode yang kedua secara ilmiah. Apa itu? Bapak Ibu tulis semua kekecewaan, semua kedengkian, marah, emosi, gak suka, pernah dilukai. Tulis. Sama siapa tuh? Setelah ditulis baru diremek-remek. Semua sudah tulis Pak, sampai penanya jebol gitu ya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Tulis, remek, setelah itu baru buang. Setelah Bapak melempar dan dibuang, ya Allah, saya buang, saya ikhlaskan. Bismillah ya Allah, tenangkan hati kita. Tak, gitu, buang. Masya Allah. Dengan seperti itu mulai plong hati kita. Yang kedua metodologinya dengan cara syar'iyah. Bagaimana itu Bapak Ibu sekalian? Kita rujukannya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhnya beliau menyebutkan bahwa malazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dayqin makhraja wa ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu dia tuh. Barang siapa melazimkan istighfar, membiasakan memohon ampun kepada Allah, Nabi mengajarkan dalam kitab Riyadhus Shalihin Sarah Dalilul Falihin dalam bab taubat bahwa apa kata Nabi? Ya ma'syarul muslimin tubu wastaghfaru ilallah fa inni atubu
ilallahi fi kulli yaumin aktsara min sab'ina marrah wa fi riwayatin mi'atu marrah. Bayangkan Bapak Ibu tuh. Hei segolongan kaum muslimin, bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Karena aku saja setiap hari memohon istighfar dan ampunan kepada Allah lebih banyak 70 kali, 80 kali, bahkan riwayat yang lain mengatakan 100 kali. Nabi itu Pak, Nabi istighfarnya 100 kali. Nabi yang tidak berdosa, Nabi yang dimaksum oleh Allah, Nabi yang terjaga dan terpelihara, surga sudah jaminan Allah, tapi Nabi kalau istighfar 100 kali. Lalu bagaimana dengan kita ini? Waduh, Masya Allah Bapak Ibu. Apakah Nabi berdosa istighfar kepada Allah? Tidak. Nabi memberikan contoh kepada kita untuk meninggikan nubuahnya. Seolah-olah begini, aku saja, mungkin kalau bahasa kitanya, aku saja yang dijamin masuk surga, istighfar lu kepada Allah 100 kali. Lalu bagaimana dengan kita? Gitu, kira-kira begitulah kalimatnya. Masya Allah. Tenang Pak, diberikan istighfar, Allah berikan jalan kemudahan, Allah urai dan singkirkan benang kesulitan dan kekusutan dalam hati kita, dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka dalam hidup kita. Istighfar aja banyakin, astagfirullah, astagfirullah. Tenang Bapak Ibu dengan istighfar itu. Astagfirullah, astagfirullah, terus gitu. Nah, inilah yang disebut dengan metode katarsi. Selanjutnya Bapak Ibu, apa kata ulama? Syahayat Asini mengatakan, fa'lam anna fi khalwah fawahidah. Ketahuilah bahwa dengan khalwat dan dengan kita uzlah itu banyak manfaatnya, banyak faidahnya. Di antaranya apa? Hifdul qalbi minar riya wal mudahana wa ghairiha minal amrad. Bahwa kemudian dengan kita uzlah dan khalwat, kita akan dijaga hati kita daripada riya, mudahana, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Tuh, tenang Bapak Ibu kalau kita uzlah, insya Allah tidak akan riya gitu. Tidak mau gitu nanti kan seperti terjaga dan terpelihara. Kita makan tidak, sedikit-sedikit amal mau diposting gitu ya. Sampai maaf gitu ada ini tapi bukan di sini kayaknya. Sampai saya pernah baca gitu ya. Sampai di apa namanya Snapchat-nya WA atau di Facebook gitu, ada yang nyetatusnya apa? OTW tahajud. Waduh, tahajud OTW Pak. OTW tahajud gitu. Atau kelihatan seperti bersyukur, dipoto di depan mobil bagus. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan mobil bagus, semoga manfaat. Kelihatannya bersyukur, tapi memperlihatkan ke khalayak ramai bahwa dia punya mobil baru. Tuh Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, hifdul basar min afatil mangdurah lianna nadhara ila asya'a yujibu tafriqul qalb. Ini yang bahaya Bapak Ibu. Dengan uzlah dan khalwat, Allah akan menjaga kita dari pandangan. Kenapa? Karena kalau kita banyak melihat, itu bisa tafriqul qalb, terbelah hati kita Bapak Ibu sekalian. Coba aja tes. Semakin banyak yang dilihat, semakin banyak pula keinginan dan gertak di dalam hati. Ibu-ibu ke mall, bapak-bapak ke mall, waduh banyak yang dilihat. Belum melihat barang-barang pernak-pernik dunia, itu pengen. Duit nggak ada, timbul, aduh. Mulai itu membelahkan hati. Pengen ganti barang yang baru, budget tidak ada. Ibu-ibu pengen perhiasan baru, tapi juga nggak ada duitnya. Wah, mulai tafriqul qalb, hati terbelah. Banyak keinginan, apalagi yang dilihat, Masya Allah. Lihat yang pakaiannya kekurangan bahan. You can see my kelek. Roknya rok mini misalkan, terbelah hati kita. Teng gitu ya Bu ya. Walah, Masya Allah. Lihat Facebook, WA, aduh, mulai terbelah hati kita. Ini banyak yang dilihat, banyak pengaruh dalam hidup Pak.
Masya Allah, ayahanda bunda filah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi menjaga pandangan, insya Allah hati kita akan terjaga ya. Karena kalau sudah banyak yang dilihat, aduh, rasa-rasanya gimana gitu. Kemudian apalagi as-salamah min afatil lisan kan namimah wal ghibah wa ghairiha minal mukhlikat. Dengan uzlah, dengan kita banyak istighfar seperti yang tadi, Allah akan menjaga lisan kita, menyelamatkan lisan kita daripada keburukan ghibah, namimah, dan hal-hal yang akan merusak diri kita. Uzlah gitu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aktsarul khotoya ibna Adam bil lisani. Yang paling banyak disebabkan dosa oleh manusia adalah disebabkan karena lisannya. Jadi harus, wah, lisan ini bahaya Pak. Tidak bertulang tapi efeknya besar gitu. Tidak sedikit orang akan memiliki rasa dendam, kesumat sepanjang hidupnya gara-gara terluka batinnya disebabkan karena ucapan dan omongan kita. Tidak sedikit orang yang tersinggung perasaannya, tidak sedikit terjadi kezoliman, penganiayaan, bahkan berakhir pembunuhan gara-gara lisan kita. Maka hati-hati. Apa kata Nabi? Makanya Nabi mewanti-wanti kepada kita. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau mengaku beriman kepada Allah dan Rasul dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik-baik, kalau tidak bisa lebih baik diam saja. Tuh lisan. Ini bahaya lisan, saya sampaikan lagi Pak. Dalam kitab Tuhfatul Mardiyah, Asy-Syaikh Abu Sa'id Al-Kharaz beliau mengatakan seperti ini. Idza wajadta qasawatan fi qalbika aw saqaman fi badanika wa hirmanan fi rizqika wa nakisatan fi malika fa'lam annaka takallamta fi ma la ya'nika marratan aw kama qala wallahu a'lam bimurad. Ketika Bapak Ibu, saya ulang, ketika Bapak Ibu merasakan kerasnya hati, keras hati, badan sering sakit, rezeki seret, hutang banyak, maaf jangan tersinggung ya, ini memang kata ulama begitu. Badan sering sakit, hutang banyak, hati keras. Apa yang menyebabkan itu semuanya? Ketahuilah yang menyebabkan itu semua gara-gara dosa ucapan atau kita berbicara tanpa mengandung dan tidak memberikan nilai manfaat. Tuh bahayanya omongan itu Bapak Ibu. Sendi-sendi kehidupan kita bisa jadi hancur begitu. Maka harus hati-hati omongan kita itu dijaga gitu. Wah, salah-salah bicara jadi mengotori hati kita. Dan efeknya sangat luar biasa. Yang terakhir, as-salamah min suhbatul asrar. Lianna suhbatuhum fasadun fi diniyah. Tuh, ini Bapak Ibu. Manfaat kita uzlah dan kita kemudian khulwah adalah kita diselamatkan dan dijauhkan daripada teman yang jelek atau sahabat yang jelek. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, pertemanan kita inilah, kalau berteman dengan orang yang tidak baik, maka ini akan fasadun fidiniyah, akan menghancurkan dalam hal urusan agama kita. Maka hati-hati memilih teman. Apa kata Nabi? Khairul ashab mayadulluka alal khair. Sebaik-baiknya teman adalah mereka yang menunjukkan dan mengajak kepada kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baik-baiknya teman. Ayahanda bunda filah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Hasilnya bagaimana? Sebagai akhir daripada sebuah kesimpulan tentang metode katarsi ini, contoh dalam kehidupan. Saya contohkan ada pedagang durian, ya, pedagang durian. Ada dua orang yang beli, satu ibu-ibu orang lain, yang kedua ibu-ibu Anur KDA, misalkannya bunda ya, contoh, maaf. Ini pedagang durian ini Pak, nyebelin. Waduh, pokoknya bikin kesel gitu. Karakternya mungkin gitu. Mungkin dalam gudang jiwanya banyak error gitu. Banyak menyimpan sampah-sampah keburukan. Datang seorang ibu yang satu. Bang, berapa ini durian bang? Bu,
Jangan banyak tanya-tanya, Bu. Itu sudah saya tulis tuh harganya di situ tuh, 15.000 sekilo. Masya Allah. Ini kalau kita menghadapi pedagang model begini, bagusnya diapain, Pak? Jadi beli atau enggak? Enggak jadi beli kata Bapak. Oh, kalau kata ibu-ibu enggak jadi beli, berarti hati kita yang perlu dibersihkan sebetulnya ya. Baik. Kamu jadi pedagang sombong amat. Sudi, saya tidak akan mau beli durian di sini. Wah, dilawan lagi. Tersinggung si ibu tadi, makin tersinggung lagi dia tukang durian. Sabodo amat. Ibu mau beli durian di sini terserah, mau beli pun juga terserah. Masih banyak kok yang mau beli. Makin marah, Pak. Keburukan direspon dengan keburukan. Akhirnya keluar itu dengan emosi dan marah. Yang tadinya pakaiannya rapi, kerudungnya rapi, sarinya rapi, rambutnya udah kayak Don King. Wah, saking marahnya, hidung mendengus, kayak banteng gitu, karena emosi. Pulang dia menuju mobil. Pas begitu buka mobil, keras-keras, Pak, masuk ke dalam, ceblok, cebet gitu. Kata suaminya yang nggak tahu apa-apa, "Ma, kenapa, Ma?" "Diam, Pak, ini urusan harga diri wanita." Tuh, suami yang nggak tahu apa-apa jadi kena imbasnya, Pak. Anaknya di belakang, solihah, Pak, anaknya di belakang, "Mama, durennya mana?" "Diam, ini urusan perempuan." Masya Allah. Tuh, Bapak Ibu, lihatlah respon orang yang kemudian di dalam dirinya banyak sekali sampah, keburukan dan kejelekan. Lalu yang kedua, kejadian ini kelihatan oleh ibu-ibu An-Nur KDA misalkan. Ibu-ibu An-Nur KDA ini sudah solihah, batinnya sudah bersih, sudah dikatarsi dan sudah didetok. Kira-kira begitu ya, Pak ya. Maaf, contoh ini. Datang, "Bang, ini berapa duren?" Ibu ini banyak kali nanya-nanya. Udah saya tulis itu, Bu, 15.000 sekilo. Oh ya udah. Nah, respon langsung, Pak, respon. Kita lihat bagaimana kualitas seseorang itu. Direspon sama ibu-ibu kalian. "Oh ya udah, Bang, saya beli sekilo aja." Dasar memang tukang durian nyebelin gitu ya, Bapak Ibu, ngeselin memang. "Bu, Ibu nggak malu ya turun dari mobil belinya cuma sekilo?" Direspon lagi, Pak. Karena memang si ibu ini udah bersih hatinya, direspon, "Iya, Bang, nggak apa-apa, karena memang saya butuhnya sekilo aja." Tuh, direspon baik lagi kan? Baik. Kasih 20.000 uangnya. Tadi berapa sekilo? 15.000. Dia uangnya berapa? 20.000. Kata tukang duren, "Bu, ini duren sekilo 15.000. Uang ibu 20.000. Sisanya 5.000. Nggak ada kembalian. Sedekain aja, Bu. Ingat ya, orang yang sedekah berkah rezeki, panjang umurnya, sehat walafiat, apalagi musim corona model begini, Bu." Kata si ibu, "Ya udah, nggak apa-apa, saya sedekahkan aja 5.000-nya. Tapi ingat ya, Bu, jangan sombong, baru juga sedekah 5.000. Aduh. Kira-kira begitu ya, Pak ya. Ini contoh bagaimana kemudian merespon sesuatu. "Iya, Bang, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa." Dibawa aja tuh durian dengan tenangnya si ibu tadi, Pak. Bayangkan, Bapak, ini kelihatan sama ibu yang pertama tadi. Waduh, kok bisa si ibu ini menghadapi pedagang durian yang error? Akhirnya dikejar, tanya, Bu, sini, Bu. Ibu kok bisa menghadapi pedagang durian yang error tadi?" Dijawab oleh si ibu, "Bu, sesungguhnya tadi juga saya perlihat Ibu. Bu, maaf, sebenarnya saya juga sama seperti Ibu. 2 tahun yang lalu sifat saya seperti Ibu. Gampang tersinggung, gampang tersinggung dan gampang kecewa, gampang emosi. Tapi tahu tidak, Bu, gara-gara saya gampang tersinggung dan emosi, akhirnya sering penyakitan diri saya. Kepala jadi sering migrain, sering vertigo, darah tinggi, darah kental, darah rendah, ambeien," kira-kira gitu tuh. Kira-kira gitu ya, Pak ya. "Oh gitu ya." "Iya, Bu, kata guru saya, sebagian besar 80% penyakit dohir kita diakibatkan penyakit batin kita." "Sini, Bu, saya kasih tahu," kata ibu-ibu KDA, An-Nur KDA itu. "Bu, buat apa kita sekolah tinggi-tinggi kalau kemampuan kita meniru kejelekan orang? Buat apa kita ke majlis taklim dengerin ngaji dan ceramah kalau hasilnya adalah kemampuan kita hanya meniru dan membalas keburukan orang lain dengan keburukan lagi?
Apa kata Nabi? Wa tuhsina ilaman asa'a ilaika. Hal yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan kebaikan, membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Tapi dia melotot, kedipin aja. Sederhana kan Pak? Ting gitu ya. Dia melotot, kita kedipin. Tapi dia mulutnya kasar, biarin aja mulut-mulut dia, hak-hak dia yang punya mulut. Udah, dia ngomong kasar, kita ngomong lembut. Betul nggak? Dia marah, kita jangan marah. Kalau dia marah, kita marahin lagi. Dia melotot, kita pelototin lagi. Dia hina, kita hina lagi. Dia buka keburukan, kita buka keburukan lagi. Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Betul nggak? Buat apa kita ke majlis taklim? Buat apa kita sholat dan ruku sujud kalau kemampuan kita hanya meniru keburukan dan membalas kejelekan orang lain? Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan, bagaimana kondisi hati kita merespon tergantung hati kita. Semakin seseorang bersih hatinya, semakin kolbunya dikatarsi daripada sampah-sampah keburukan, insya Allah responnya juga akan baik. Yang paling gampang mengukur hati kita tuh paling gampang begini Pak, dua hal saja saya sering sampaikan. Pertama, kalau seseorang ringan ibadah, mudah melakukan kebaikan, insya Allah hatinya bersih. Tapi kalau seseorang sulit melakukan ibadah, berat ibadah, sulit melakukan kebaikan, hatinya masih kotor. Coba Bapak Ibu, sok aja rasa-rasakan. Dua, ukurannya bagaimana? Idza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau mendengar asma Allah dibacakan, bergetar hatinya. Kalau ayat-ayat Allah dibacakan, bertambah imannya, berarti bersih hatinya. Coba kita coba ya, kalau dengar azan, mantap tuh. Dengar azan subuh gitu ya. Saya suka adzan subuh yang tadi. Pertahankan kalau adzan subuh itu seperti itu. Jangan adzan subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau adzan subuh gitu enak tidur Pak. As-salatu khairu minan naum. Aduh enak tidur itu. Adzan subuh mah seperti tadi tuh. Enak, bangun itu, bangun gitu ya. Harus gitu adzan subuh mah. Jangan mendayu-dayu. Kalau mendayu-dayu adzan maghrib gitu ya. Itu baru benar tuh. Ya, adzan mau pakai Madinah, irama Kurdi atau apa boleh gitu ya. Nah, kalau kita dengar azan Pak, Bu, bergetar hati kita. Demi Allah, wallahi seseorang hatinya sedang bagus. Tapi kalau dengar azan lewat bablas gitu aja, nggak pengaruh dikit pun, mohon maaf, hati kita sedang kotor. Apalagi kalau dengar Pak, harusnya, coba apa yang Bapak bayangkan, apa yang Ibu pikirkan ketika Bapak Ibu bermakmum kepada seseorang yang bacaan Qur'annya panjang. Kalau di Mekah itu panjang, waduh, semakin panjang semakin nikmat. Masya Allah, walaupun nggak tahu arti dan maknanya, berarti hatinya sedang bersih. Tapi kalau Bapak Ibu dimanapun sholat, Bapak Ibu ketika imam bacanya agak panjang, terus dalam hati Bapak Ibu, lama kali imamku tengok ini, aduh, malas sekali lah aku jamaah di sini. Itu sedang kotor hatinya Bapak Ibu sekalian ya, mohon maaf itu. Tapi kalau menikmati gitu, Masya Allah. Coba dirasa-rasa kalau dengar Bapak Ibu ada. Misalkan contohnya, wa inni khiftum mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fahabli min ladunka waliya. Kalau dengar ayat set gitu ke hati, ini nyentuh nggak Pak? Nyentuh tidak ini? Bagus nggak?
Fitnah kalau nggak bagus mah Bapak Ibu. Ini kan gini-gini juga pernah juara 1 Kota Batam. Bapak Ibu mah. Waktu itu 2007 pesertanya 10, yang 9 nggak datang. Jadi juara ya. Alhamdulillah. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Masya Allah. Coba, itulah tandanya tuh. Bersih atau tidaknya hati kita. Kalau pengaruh ke hati, nyentuh ke relung kolbu, bergetar hati kita, insya Allah tandanya hati kita sedang hidup. Ayo kita kholwat, kita uzlah nihayah diri kita, bersihkan dulu, terus katarsi kolbu kita agar tidak menyimpan sampah-sampah kejelekan dalam diri kita. Nabi mengajarkan, Nabi mencontohkan, ulama memerintahkan dan menganjurkan, kita harus uzlah agar bersih hati kita, lebih manfaat, tenang pikiran kita Bapak Ibu. Perkara bahagia atau tidak, tenangnya jiwa atau tidak, bukan terletak pada pangkat, jabatan, kedudukan, bukan punyanya banyak harta dan segudang fasilitas, tapi bahagia, tenang hati ketika Allah sudah memberikan ketenangan ke dalam batin kita. Semoga Allah memberikan sakinah di dalam kalbu kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian demikian ini saya yang bisa disampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Sebelum ditutup dengan doa dan dilanjutkan dengan salat sunnah Isra, ada hal-hal yang muskilah yang perlu Bapak Ibu tanyakan, kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu. Tapi kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Silahkan, ada Bapak Ibu? Kira-kira ada yang dipertanyakan? Mangga, silahkan. Kelihatannya dua kemungkinan ya Bapak Ibu. Satu saking ngertinya, dua saking tidak pahamnya gitu. Insya Allah ngerti barangkali. Ada yang ditanyakan nggak Bapak Ibu? Cukup ya, insya Allah cukup. Biasanya sih jarang-jarang ada yang nanya. Di mana-mana pengajian jarang ada yang nanya. Kalau saya ya, insya Allah mudah-mudahan mungkin paham kali ya. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik wa bi nuri ma'rifatik kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salimna wa salim dinana, salim ahlana wa salim auladana, wa salim qaryatina Batam, wa salim baladina Indonesia min kulli bala'i dunya wa adabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa salam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Li khamsatun udfi biha haral waba'il hatima al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatima. Li khamsatun udfi biha haral waba'il hatima al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatima. Li khamsatun udfi biha haral waba'il hatima al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatima. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.